Selamat pagi, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami mengenai minicase minggu ini. Berikut presentasi kelompok kami. Yang pertama, pernyataan mindset manajemen mana yang tepat berkaitan dengan pembentukan human capital. Jelaskan argumentasi Anda. Karena melihat dari masalah yang dihadapi oleh Amanda, dikatakan bahwa lemahnya kerja tim dalam organisasi. Sedangkan keberhasilan perusahaan adalah hasil kontribusi bersama dari semua individu, dan pernyataan mindset manajemen yang tepat menurut saya adalah pernyataan tersebut, di mana suatu organisasi memerlukan manajer yang kompeten untuk mengatur dan memimpin rekan kerjanya untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, jika suatu perusahaan memiliki manajer yang baik tapi tanpa didukung bawahan atau karyawan yang kompeten, maka kinerja perusahaan akan terhambat karena karyawan tidak bisa memberikan hasil maksimal untuk perusahaan. Dengan kata lain, tidak bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Yang kedua, sebutkan satu peneliti dan studi atau teori apa dan siapa yang menggambarkan isi kasus tersebut dan jelaskan lengkap teori atau konsepnya. Berdasarkan masalah dalam kasus, kami merasa studi Hawthorne yang dilakukan oleh Elton Mayo sangat menggambarkan masalah ini. Studi ini membahas mengenai insentif ekonomi yang identik dengan uang dan kondisi fisik perusahaan mempengaruhi produktivitas SDM. Kondisi fisik di sini, seperti suhu ruangan atau keadaan ruangan tempat bekerja yang nyaman, akan membuat SDM lebih tinggi tingkat kinerjanya dibandingkan bekerja di tempat yang tidak nyaman. Selain itu, faktor psikologis seperti lingkungan kerja, hubungan antara pekerja yang baik dan ramah, kerjasama tim juga berpengaruh dalam produktivitas kinerja. Ketiga, peran manajer apa saja yang sebaiknya dilakukan untuk nomor 1 di atas? Mengapa? Yang pertama adalah interpersonal role sebagai leader, karena dari kasus tersebut disebutkan bahwa manajer lini maupun bawahan tidak berhasil mencapai target. Karena itu, sebagai seorang manajer, ia harus bisa memimpin dan memberi perintah dengan baik pada bawahannya sehingga bisa berjalan dengan teratur. Namun, tidak sebatas memberi perintah, ia juga harus bisa memotivasi dan membimbing bawahannya dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua adalah information role sebagai monitor atau pemantau. Manajer di sini bertugas untuk mengecek jalannya arus informasi dan dalam perusahaan. Dalam kasus ini khususnya di internal, yaitu mengevaluasi hasil pekerjaan tim. Setelah melakukan evaluasi dan menemukan kesalahannya, barulah bisa dicari jalan keluar untuk hal yang menghambat kinerja tim. Keempat, bagaimana tingkatan manajer berkaitan dengan keterampilan manajerialnya? Ungkapkan dengan benar. Semakin tinggi tingkatan manajer, maka kepentingan keterampilan konseptual akan semakin besar. Atau, semakin rendah tingkatan manajer, maka kepentingan keterampilan konseptual akan semakin kecil. Semakin tinggi tingkatan manajer, maka kepentingan keterampilan teknik akan semakin kecil. Atau semakin rendah tingkatan manajer, maka kepentingan keterampilan teknik akan semakin besar. Namun, untuk manajer tingkat tinggi maupun rendah, keduanya harus memiliki keterampilan hubungan antar manusia atau human skill yang sama baiknya ketika berinteraksi dengan bawahan atau orang lain. Manajer tingkat atas atau top manager memiliki sebuah keterampilan untuk membuat ide, untuk membuat konsep dan memberikan suatu gagasan sehingga dapat menjadi suatu rencana ke depan bagi perusahaan. Sementara, manajemen menengah memastikan kebijakan dan keputusan yang diambil terlaksana dengan menjabarkan ke perintah teknis. Dan yang terakhir, manajemen bawah perlu mengawasi pelaksanaan kebijakan sesuai perintah atasan. Pertanyaan terakhir, apa pendapat Anda tentang manajemen pemerintah kita terkait kasus Joko Chandra? Dalam kasus Joko Chandra, kami menilai bahwa manajemen pemerintah masih buruk. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, Joko bisa dengan mudah mendapatkan KTP elektronik, paspor, serta berkas-berkas penting lainnya tanpa melalui jalan tikus. Hal ini karena ia melakukan tindak penyuapan uang pada aparat-aparat penting. Di sini terlihat jelas kurangnya integritas para pemimpin karena masih tergiur dengan uang suapan dan mau melakukan hal yang salah. Dari sini terlihat bahwa fungsi controlling dalam manajemen pemerintah masih sangat kurang.
karena masih bisa terjadi miss dalam mendeteksi tindakan kotor seperti penyuapan. Selain itu, ada kurangnya koordinasi kerjasama antar aparat untuk mencapai satu tujuan yang sama dalam menyelesaikan kasus ini sehingga membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menangkap Joko Chandra. Sekian presentasi dari kami kelompok 1, terima kasih atas perhatiannya.